Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahma Nur Aini, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sofyan Effendi STHI MA. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dua kitab hadis. Yang pertama adalah kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik, dan yang kedua adalah kitab Musnad Abi Hanifah. Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Husail bin Amr bin Al-Haris Al-Asbahi Al-Madaniyah. Beliau juga memiliki nama kunyah yaitu Abu Abdullah. Sedangkan lakopnya adalah Al-Asbahi, Al-Madani, Al-Faqih, Al-Imam, Dar Al-Hijrah, dan Al-Humairi. Dilihat dari nasabnya, Imam Malik memiliki silsilah yang sampai kepada tabi'in besar, yaitu Malik, dan kakek buyutnya yaitu Abu Amir, seorang sahabat yang selalu mengikuti peperangan pada masa Nabi. Ada perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan tentang tahun kelahirannya. Namun, mayoritas sejarawan lebih banyak yang menyatakan beliau lahir tahun 93 Hijriah di Madinah dan meninggal tahun 179 Hijriah. Sejak kecil atas dukungan orang tuanya, khususnya ibunya, Imam Malik sudah berguru kepada para ulama di Madinah. Beliau tidak pernah berkelana keluar dari Madinah, bahkan sejarah mencatat ia tak pernah meninggalkan kota tempat hijrah Nabi Muhammad, kecuali untuk keperluan haji dan umroh. Imam Malik pernah belajar kepada 900 guru, 300 diantaranya dari golongan tabi'in, dan 600 orang dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau memiliki karya yang cukup populer dalam bidang hadis yaitu kitab Al-Muwatta. Nah, selain terkenal di bidang hadis, Imam Malik juga terkenal sebagai salah satu imam mazhab fikih yaitu mazhab Maliki. Kitab Al-Muwatta yang dikenal sebagai kitab hadis dan fikih sangat populer di kalangan ulama baik modern maupun klasik. Kitab ini pertama kali ditulis pada masa Khalifah Al-Mahdi, yaitu khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah. Lalu pada masa Harun ar-Rasyid diperbanyak menjadi lebih dari 20 naskah. Dalam hal penamaan kitab Al-Muwatta, Imam Malik adalah orang yang pertama yang memberi nama. Hanya saja ada beberapa pendapat yang muncul tentang mengapa kitab tersebut dinamakan Al-Muwatta. Salah satunya yaitu pendapat dari Asy-Syuyuti. Ia mengatakan dalam sebuah riwayatnya, sebelum kitab itu didistribusikan, Imam Malik mengajukan karyanya ini kepada 70 ulama fikih Madinah, dan mereka setuju. Imam Malik lalu berkata, aku mengajukan kitabku ini kepada 70 ahli fikih Madinah, lalu mereka semua setuju denganku atas kitab tersebut. Maka aku namai kitab ini dengan nama Al-Muwatta. Al-Muwatta adalah kitab hadis yang menguraikan fikih secara sistematis. Tidak ada ungkapan yang jelas tentang metode apa yang digunakan oleh Imam Malik dalam menyusun Al-Muwatta. Namun, analisis dari kitab Al-Muwatta ini menunjukkan bahwa kitab ini menggunakan klasifikasi hukum Islam atau abwab al-fiqhiyah. Dapat kita lihat contohnya di dalam kitab ini di bab pertama. Bab pertama pada kitab ini menjelaskan kitab waktu sholat, menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Lalu di bab kedua, kitab ini menjelaskan tentang kapan waktu sholat Jumat. Lalu dalam pembukaan hadisnya, kitab ini mencantumkan hadis marfu, mauquf, dan juga maqtu di dalamnya. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Muwatta. Namun salah satu pendapat ulama yaitu menurut Ibnu Habab yang dikutip dari Abu Bakar Al-A'rabi dalam Syarah At-Tirmizi menyatakan bahwa ada 500 hadis yang disaring dari 100.000 hadis. Nama asli dari Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Sabit bin Zuwato. Ia lahir di Kufah, salah satu kota besar di Irak pada tahun 80 Hijriah atau sekitar 659 Masehi. Ayah Abu Hanifah ini merupakan keturunan dari bangsa Persia, tetapi sebelum Abu Hanifah dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Para sejarawan Islam berbeda pendapat mengapa beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pendapat pertama mengatakan karena beliau memiliki anak yang bernama Hanifah, sehingga beliau masyhur dipanggil Abu Hanifah atau ayahnya Hanifah. Lalu pendapat kedua mengatakan bahwa nama Abu Hanifah diambil dari kata Hanif yang artinya orang yang lurus dan sholih.
Hal ini karena An-Nu'man bin Sabit dikenal sebagai seorang yang solih dan juga bertakwa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan nama Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir dan tumbuh di keluarga pedagang yang sukses. Ayah dan kakeknya merupakan seorang pedagang kain. Bahkan sejak kecil pun beliau sudah dididik untuk bisa melanjutkan bisnis keluarganya yang besar. Beliau baru mulai konsen untuk belajar agama setelah memasuki usia remaja. Beliau berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman selama 18 tahun. Meskipun bermulazamah kepada Syekh Hammad bin Abu Sulaiman selama belasan tahun, namun itu tidak menghentikan Imam Abu Hanifah untuk berguru kepada guru-guru yang lain. Bahkan tercatat bahwa ia belajar hingga keluar dari wilayah Irak. Menurut Ali Al-Qari dan Al-Khawarizmi, Musnad Abu Hanifah ditulis oleh murid dan ulama setelahnya. Ali Al-Qari menyatakan bahwa Abu Hanifah adalah orang pertama yang menulis secara sistematis dalam bidang fikih. Namun, ia tidak meninggalkan karya dalam bidang hadis. Al-Khawarizmi juga menyatakan bahwa ada 21 musnad yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Abu al-Mu'ayyid Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi telah mengumpulkan musnad Abu Hanifah lalu dicetak di Mesir pada tahun 1326 Hijriah. Hampir mencapai 800 halaman besar yang dikutip dari 15 musnad yang dikumpulkan dari karya-karya Imam Abu Hanifah. Musnad Abi Hanifah merupakan kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah melalui sanad-sanadnya. Dalam kitab ini terdapat sekitar 500-600 hadis yang sebagian besar membahas tentang hukum fikih. Imam Abu Hanifah hanya bertemu dengan sedikit sahabat Nabi. Karena itu, hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak melalui jalur tabi'in, generasi setelah sahabat. Meskipun sanadnya kadang dikritik oleh sebagian ahli hadis, namun Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Sistematika penulisan kitab musnad ini berbeda dengan kitab hadis seperti Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kitab musnad ini disusun berdasarkan nama-nama sahabat perawi hadis dan diurutkan sesuai dengan abjad ataupun dengan kota-kota asal perawi hadis tersebut. Bisa kita lihat isi dari kitab musnad Abi Hanifah ini. Sistematika dalam kitab ini menggunakan sistematika sesuai dengan nama-nama sahabat perawi hadis. Namun, dalam Musnad Abi Hanifah ini ditulis sesuai dengan guru-guru Abi Hanifah. Di bab yang pertama, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Abi Robah, yaitu guru dari Abu Hanifah. Dua karya luar biasa ini menunjukkan betapa kuatnya tradisi keilmuan dalam Islam. Seperti yang dikatakan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, apa yang berasal dari Allah akan tetap ada, sedangkan apapun yang bukan dari Allah akan sirna dan rusak. Dan apa yang diniatkan karena Allah akan terus berlangsung dan terhubung. Namun jika bukan karena Allah maka akan terputus dan terpisah. Maka dari itu, mari kita bersihkan niat kita dari segala hal yang tersembunyi dan mari kita jernihkan amal perbuatan kita dari segala kotoran. Sekian penjelasan kitab Al-Muwatta Imam Malik dan Musnad Abi Hanifah. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan baru untuk kita. Terima kasih yang sudah menonton. See you.